Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Outcast. Film Outcast ini berkisah tentang mantan prajurit perang salib yang tidak sengaja terlibat dalam masalah perebutan tahta Kaisar Cina. Ia berusaha membantu putra mahkota dan putri kerajaan Cina untuk mengalahkan saudara mereka yang sangat jahat. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan sebuah pasukan sedang menyerang pusat jantung pemerintahan. Pasukan itu dipimpin oleh seorang pria bernama Jacob dan ditemani guru sekaligus pelindungnya yang bernama Galen. Mereka sudah menguasai kota itu dan berhasil menumbangkan banyak prajurit di sana. Namun, karena raja mereka belum dihabisi, Jacob memilih terus melakukan pertempuran meskipun Galen sudah memperingatkannya. Terlebih, dia mendapat amanah dari ayahnya Jacob yang diketahui sudah meninggal. Papa. Horace, my love. God will die! Akhirnya, Jacob menghabisi kepala pasukan di sana dan kemudian dia masuk untuk melawan rajanya hingga mereka semua tewas. Dan inilah film Outcast. 3 tahun kemudian, di sebuah kerajaan di Asia Timur, sang raja yang sudah tua dan sakit-sakitan, dia ingin anaknya yang masih remaja bernama Qiang untuk menggantikan posisinya. Padahal, Qiang sendiri mempunyai kakak laki-laki yang bernama Xing yang disebut sebagai prajurit hebat. Dan seorang putri bernama Lian Mei yang diminta olehnya untuk menjaga adiknya Qiang. Sang raja lebih percaya kepada Qiang daripada kakaknya yaitu Xing. Segel raja pun diberikan dan pengawalnya yang bernama Biksu Kong akan mengantarnya menemui Jenderal Shen Qingwen demi keamanan Qiang dari usaha pembunuhan kakaknya sendiri. Mereka bertiga pun segera pergi dan tak lama Pangeran Xing datang. Bukan kesehatan ayahnya yang dia pedulikan, namun rumor bahwa tahta kerajaan akan diserahkan kepada adiknya. Itulah yang membuat dia geram. Xing kemudian meminta dipertemukan dengan Qiang, namun raja mengatakan dia tidak ada di istana. Dia bahkan mengusir pengawal raja yang setia, kemudian mengancamnya dan menyuruh mereka semua untuk keluar. Xing kemudian mengeluarkan pisau yang dia dapatkan dari mendiang ibunya. Dia mengancam ayahnya sendiri untuk menyerahkan segel raja. Tentu saja, raja tidak akan memberikannya hingga dia menusuk ayahnya sendiri. Dia memutarbalikan fakta bahwa raja telah dibunuh oleh adiknya yaitu Pangeran Qiang. Dan segel raja telah dicuri olehnya. Dan dia mau segel raja tersebut dibawa kembali kepadanya. Pengawal yang setia itu akhirnya tunduk oleh ancaman Xing dan memintanya memanggil Jenderal Gao. Lian dan Qiang hampir saja ditangkap oleh pasukan Xing. Untungnya mereka keburu pergi dibantu oleh Biksu Kong yang melawan mereka.
Pelarian mereka harus terhenti setelah kuda mereka terkena panah. Mereka harus mencari bantuan. Lian meminta adiknya untuk menunggu, sementara dia mencari bantuan. Di sebuah rumah makan, terlihat seorang pria yang menutup wajahnya. Dia meminta pelayan membawakan makanan untuknya. Padahal dia sendiri tidak mempunyai uang dan menyerahkan pedangnya. Pelayan tersebut terlihat takut dan mengira dia adalah si hantu putih. Mei masuk ke restoran ini untuk mencari pengawal bayaran yang bersedia membantu mereka. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bersedia karena mereka berdua dicari oleh pengawal hitam suruhan Pangeran Xing. Tak lama kemudian, Qiang diseret masuk karena ditemukan oleh pasukan ini. Lian dan Qiang terkejut karena ayah mereka telah tewas, dan mereka dipaksa untuk menyerahkan segelnya karena tuduhan pembunuhan raja dan pencurian segel. Saat itulah pria yang menutup wajahnya ini berdiri. Rupanya dia adalah Jacob. Dia sedang mabuk dan pasukan menemukan opium di dalam sakunya. Ketika akan dihabisi, Jacob pun bangkit dan melawan mereka. Hingga semua pasukan ini tewas oleh tangannya sendiri. Lian meminta dia menjadi pengawalnya, namun awalnya Jacob menolak dan memilih pergi. Lian pun menyusul dan menawarkannya emas, namun dia tetap menolak. Jacob pergi menunggang kudanya hingga sampai di sebuah tepi sungai. Dia lalu kembali mengingat peperangannya dulu bersama Galen. Hingga beberapa wanita terlihat tewas. Pasukan susulan kembali terlihat untuk memburu mereka. Jacob kembali datang untuk menyelamatkan Tuan Putri dan adiknya yang terpilih sebagai raja. Akhirnya Jacob memutuskan untuk kembali karena dia yang sengsara membutuhkan emas itu. Dia akan mengawal mereka sampai bertemu dengan Jenderal Shen. Ketika dalam perjalanan, terlihat sebuah desa yang dibantai habis oleh pasukan suruhan Pangeran Xing. Seorang gadis kecil hendak dibawa oleh mereka. Qiang yang tidak mau tinggal diam dengan warganya mencoba menembakkan panahnya, namun tidak berhasil dan akhirnya Jacob yang melakukan itu. Mereka pun berhasil menyelamatkan gadis itu dan membawanya pergi bersama mereka. Zhao Li. Beautiful name. Jenderal Gao datang untuk menghadap kepada Xing. Lord Xing, Majesty. Dia meminta pasukannya untuk mengejar adiknya yang kabur membawa segel menuju Xingyue. Di malam harinya, mereka beristirahat di sebuah hutan. Dan ketika Jacob baru saja berbaring, Lian mengambil opium miliknya dan langsung dibakar. Lian meminta Jacob tidak menggunakan narkoboy itu demi misinya untuk membawa mereka. Jacob memilih pergi jauh dari negerinya dan datang ke negara ini karena rasa bersalah yang terus menghantuinya. I will have what is mine. Di keesokan paginya, Qiang membangunkan Jacob dan memintanya untuk melatih memanah. Teach me. Teach me. Teach me. Terungkap, Galen adalah sosok yang membesarkannya dan mengajarkan Jacob menjadi seorang prajurit tangguh. Jacob pun mulai melatih Qiang seperti dirinya yang dulu dilatih oleh Galen. I'm sorry. Di saat malam harinya, terlihat pasukan yang melintas untuk memburu mereka. Dan saat itu pula, Jacob dan Lian mulai dekat dan menyukai satu sama lain.
Qingzhou, tempat berbahaya yang harus mereka lalui sebelum sampai di lokasi Jenderal Shen. Untuk sampai ke kota ini, Jacob memberikan emasnya kepada seorang wanita dan bergabung dengan rombongannya. Dismount slowly. Interest here. Mereka berhasil melewati pasukan penjaga kota yang sedang mencari kedua putra mahkota. Mereka kemudian dijamu oleh wanita ini. Bahkan khusus Jacob, dia memberikannya opium yang membuat Lian kesal. Tak lama, Jacob merasakan ada hal yang aneh pada dirinya. What you give me? Ketika terbangun, tangannya telah terikat. Dia berupaya bangkit dan langsung melumpuhkan pengawal yang akan menghabisinya. Satu peleton pasukan pun datang ke kota ini untuk menangkap mereka. Namun tidak lupa, sebuah bogem dia berikan kepada wanita yang telah menipunya. Jacob meminta Lian dan Qiang untuk menaiki perahu menyusuri sungai menuju daerah pegunungan perak. Dan dia sendiri akan menahan pasukan itu kemudian pergi menyusul mereka. Jacob bersusah payah melawan mereka seorang diri hingga dia tidak berdaya dan hampir tewas. Namun pada akhirnya dia berhasil kabur untuk menyusul Lian. Sementara itu, Lian dan Qiang sekuat tenaga mendayung perahunya ketika pasukan hitam terus mengejar mereka. Ketika pasukan ini mengejarnya, tiba-tiba muncul pasukan hantu yang menghabisi para pengawal hitam ini hingga tidak ada yang tersisa. Jacob yang sudah tidak berdaya dengan lukanya, dia langsung pingsan ketika sampai di hutan ini. Dan saat terbangun, terlihat seorang wanita yang sedang mengobati lukanya. Dan ternyata itu adalah sosok pimpinan mereka, yaitu Galen. Dia yang masih kesal kepada Jacob memintanya untuk pergi jika dia telah pulih. Terlebih karena pasukan kerajaan datang ke lokasi mereka. Dan Galen ternyata adalah sosok hantu putih yang ditakuti warga dan dianggap sebagai penjahat. Qiang berjanji akan memberikannya kekayaan dan kebebasan jika dia bersedia membantu mereka. Pangeran Xing yang sedang berlatih tempur dengan pasukannya mendapat berita tentang lokasi keberadaan Qiang dan Lian. Kemudian, Jacob menemui Galen yang masih kesal kepadanya, terutama dalam aksi terakhir mereka hingga dia pergi meninggalkannya. Wanita dan anak-anak dari kerajaan itu tewas oleh tangan ibunya sendiri. Mereka memilih bunuh diri daripada ditangkap. Namun Galen menganggap Jacob yang melakukannya. Galen rupanya datang ke negara ini awalnya hanya untuk berdagang, hingga para pengawal hitam merampas barang dagangannya, bahkan lidah istrinya pun mereka potong. Guards, cut out her tongue! Di malam harinya, ketika Jacob sedang siduru, datanglah si Lian. Dia pun berterima kasih atas pengorbanan yang sudah dilakukan kepada mereka, dan hadiahnya adalah celepot.
Dan di keesokan harinya, Jacob kembali berbicara dengan Galen dan memintanya untuk membantu mereka melawan pasukan Shing. Namun dia kembali menolaknya karena dia tidak mau mencampuri urusan orang lain. Sementara itu, ratusan pasukan Shing telah datang untuk memburu mereka. Tidak ada pilihan lain. Galen harus membantu mereka dan melawan pasukan hitam ini. Dan sekarang kita lihat pertempurannya. Jacob dan yang lainnya mundur ke gua dan akan menghabisi sisanya di sana. The Black Guards! My blood! Jacob disuruh pergi membawa Lian dan Qiang. Dan di saat Galen keluar, rupanya Pangeran Shing dan satu peleton pasukan sudah menunggunya. Dia akhirnya tewas ketika berusaha melawan mereka. Dia mati dengan tenang karena akan berjumpa kembali dengan istrinya. Giliran Jacob yang harus menghadapi mereka. No! Tidak mampu menghadapi mereka semua, Jacob menantang Shing untuk Baiwan. Namun liciknya, para pengawalnya melesatkan busur kepada Jacob hingga dia tidak berdaya. Lian berusaha membantunya, namun naas dia sendiri yang ditusuk. Hingga Jacob kembali bangkit dan berhasil membunuh Pangeran Shing. Lord Shing is dead, but General De Boer will be king. Zhao, I love you. Your Majesty. Please forgive me. Beberapa saat kemudian, Jacob menguburkan Galen dan mengantarkan Lian dan adiknya yaitu Qiang ke tujuan mereka. Dan akhirnya dia pun kembali pergi. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Outcast ini? Menurut saya, ini adalah kolaborasi Barat dan Timur. Kendati sebagian besar film ini digarap di daratan Tiongkok dengan latar belakang masyarakat Cina, namun penonton dijauhkan dari pesona kungfu, andalan film-film dari Cina. Teknik duel yang ditampilkan dalam film ini lebih memamerkan perang massal yang gedebak-gedebuk dan kurang mengangkat seni bela diri. Namun untungnya, selama 99 menit kalian diyakinkan oleh jalan cerita yang enak dan empuk. Enaknya tuh seperti kalian ketika bangun di pagi hari, nemu kulup sampe dan menemukan kopai yang masih panas. Lalu di depannya ada udbray, langsung saja suruput dulu.
Madep Ajik, madep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.